Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin membahas tentang Timnas Indonesia U17 yang akan memulai perjuangan di Piala Asia yang akan diselenggarakan di Arab Saudi mulai besok tanggal 4 April dengan pertandingan pertama melawan salah satu favorit juara, yaitu Korea Selatan. Dan memang besok adalah pertandingan pertama bagi Timnas Indonesia U17 sebelum nanti mereka bertanding melawan Yaman pada tanggal 7 April dan terakhir melawan Afghanistan pada tanggal 10 April. Tapi pertandingan pertama besok adalah pertandingan yang sangat penting, teman-teman, dan pertandingan yang bisa menentukan langkah dari Timnas Indonesia untuk bisa lolos dari fase grup. Dan kenapa Timnas Indonesia minimal harus lolos dari fase grup? Karena jika Timnas Indonesia bisa lolos dari fase grup, maka berarti Timnas Indonesia akan bermain di Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan di Qatar pada bulan November nanti. Dan jika Timnas Indonesia U17 bisa lolos ke Piala Dunia, berarti untuk pertama kalinya Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Karena sebelumnya pada tahun 2023 Timnas Indonesia U17 bermain di Piala Dunia sebagai tuan rumah, karena juga tidak lolos ke Piala Asia U17 sebelumnya. Maka itu, Piala Asia U17 kali ini sangat penting tentunya bagi para pemain muda dari Timnas Indonesia U17 agar mereka bisa menjalankan proses, mendapatkan pengalaman, dan juga bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Tapi dalam hal ini juga teman-teman, kita harus memahami bahwa mereka semua adalah pemain-pemain yang baru saja memulai proses mereka untuk bisa nanti menjadi pemain profesional di masa depan, dan juga pemain yang tentunya kita harapkan bisa juga nanti naik ke Timnas U20 dan tentunya ke level senior. Jadi dalam hal ini juga kita tidak boleh, ya teman-teman, tidak boleh sama sekali memberikan tekanan kepada para pemain muda ini. Tapi justru yang harus kita berikan adalah semangat sebesar 110%, jangan 100% dong, tambahkan lagi 10%. Tapi tentu para pemain muda ini punya semangat yang luar biasa untuk membuat sejarah agar bisa membawa Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Caranya seperti apa? Sebetulnya caranya tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Caranya yang paling penting adalah menjaga kolektivitas, yaitu bermain kompak di atas lapangan sesuai dengan rencana permainan dari sang pelatih Nova Arianto yang kita tahulah sudah mendapatkan banyak ilmu dari mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Karena walaupun Nova Arianto tidak berhasil membawa Timnas Indonesia U17 atau U16 pada saat itu menjadi juara dari Piala AFF, tapi dia berhasil membawa Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia. Dengan demikian ada peluang untuk bisa bermain di Piala Dunia. Dan memang bagi Nova Arianto ini juga adalah pengalaman perdananya ya sebagai pelatih di Piala Asia. Tapi tentulah dia juga sudah melakukan pekerjaan rumahnya, apalagi kita tahu sudah ada TC juga di luar negeri yang cukup lama. Dan kalau kita melihat foto-foto yang beredar di sosial media, maka kita bisa melihat bahwa para pemain dari Timnas Indonesia U17 nih pada berotot ya, kekar berotot. Jadi artinya ya memang dia juga menggembleng lah fisik dari para pemain agar mereka nanti kuat lah bermain selama 90 menit. Karena sekarang lawan-lawan yang dihadapi adalah lawan-lawan level Asia. Jadi sekarang sudah beda total. Dan seperti apa kira-kira peluang dari Timnas Indonesia U17? Kalau menurut saya nih teman-teman, Timnas Indonesia U17 punya peluang yang besar untuk bisa bermain di Piala Dunia. Apalagi syaratnya itu adalah harus bisa lolos dari fase grup. Ya kalau gak bisa sebagai juara grup, ya minimal sebagai runner up. Kok bisa ya hanya lolos dari fase grup kemudian bisa langsung tampil di Piala Dunia? Karena Piala Dunia U17 nanti yang akan diselenggarakan di Qatar pada bulan November, formatnya sudah berbeda dari Piala Dunia sebelumnya yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2023. Karena
pada tahun 2023 lalu itu formatnya adalah bahwa Piala Dunia U17 diikuti oleh 24 tim. Tapi di Qatar nanti pada bulan November, Piala Dunia U17 akan diikuti oleh 48 tim. Artinya secara otomatis slot dari Asia ini bertambah. Dari yang sebelumnya 4 tim, artinya jika sebuah tim dari Asia ingin lolos ke Piala Dunia, maka mereka minimal harus lolos ke babak semifinal dari Piala Asia U17. Tapi kali ini dengan hanya lolos dari fase grup, ya mereka sudah bisa tampil di Piala Dunia karena slotnya bertambah menjadi 8 tim. Plus tentunya satu tuan rumah yaitu Qatar. Berarti nanti akan ada 9 tim dari Asia atau mewakili Asia di Piala Dunia U17. Dan sekarang ini bukan waktunya kita bicara soal permainan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia. Enggak, sekarang ini yang perlu kita fokus bagaimana para pemain bisa bermain secara kolektif dan tentu dengan mental yang kuat. Karena pada saat sudah bermain di level Asia, apalagi di Piala Asia U17, dan ini bukan pertama kalinya kan. Kita tahu timnas Indonesia U17 bermain di Piala Asia. Sebelumnya saya ingat kalau tidak salah pada tahun 2018 lalu, timnas Indonesia U17 sampai bisa lolos ke perempat final. Tapi kan pada saat itu ya masih beda formatnya. Harus lolos ke semifinal untuk bisa tampil di Piala Dunia. Kalau nggak salah pada saat itu dilatih oleh Fahri Husaini ya. Saya lupa, kalah lawan Jepang ya kalau nggak salah ya. Dan kali ini ya bagusnya kita gak satu grup dengan Jepang. Kan bagaimana dengan Korea Selatan? Ya Korea Selatan tetaplah adalah tim yang kuat. Apakah itu di senior, U20, U23, atau juga U17. Tapi kalau saya melihat rekam jejak dari Korea Selatan di U17 ya biasa-biasa saja. Tidak seperti di level U20, U23, apalagi senior. Artinya tentu para pemain kita tidak boleh khawatir apalagi takut dengan nama besar dari Korea Selatan yang kita tahu adalah salah satu tim dari Asia yang juga sudah beberapa kali tampil di Piala Dunia selain tentunya Jepang. Jadi rencana permainan itu penting teman-teman. Dan saya yakin lah Novarianto itu telah menyiapkan segalanya dengan baik ya kalau yang namanya rencana permainan. Dan ya teman-teman jika pernah menonton permainan dari Timnas Indonesia U17 maka teman-teman tentu bisa melihat lah bagaimana para pemain dari Timnas Indonesia U17 itu diberikan keleluasaan untuk mengeksplorasi lapangan apalagi di area pertahanan tim lawan. Artinya tidak takut para pemain itu untuk mengambil keputusan, itu sangat penting. Nah itu semua tentu terkait dengan game plan. Game plan-nya seperti apa? Kalau saya perhatikan game plan-nya itu mengandalkan penguasaan bola untuk mengatur tempo, tapi mengandalkan progressive passing. Jadi passing-passing itu lebih banyak diberikan ke depan, apakah itu direct atau melalui kedua sektor sayap. Jadi itu semua dilakukan agar Timnas Indonesia U17 bisa menciptakan banyak peluang dengan harapan untuk bisa mencetak gol. Tapi masalahnya juga sama bagi Timnas Indonesia U17. Seperti U20 dan juga tentunya senior, yaitu dalam urusan finishing. Padahal peluang itu bisa dihasilkan, cuman finishing itu kan sangat penting. Nah berarti di pertandingan seperti melawan Korea Selatan yang merupakan pertandingan yang penting, kalau menurut saya ini penting banget, first match. Kalau bisa mendapatkan drop, udah bagus. Tinggal nanti lawan Yaman dan juga Afghanistan. Bukan berarti Yaman dan Afghanistan itu adalah tim lemah, enggak juga. Kalau level U17 ini kan kita kan tidak bisa mengetahui secara jelas ya peta kekuatan. Karena kan pemain yang akan bermain adalah generasi baru kan. Jadi bisa juga nanti Yaman dan Afghanistan ini mainnya bagus. Bisa juga Korea Selatan tidak bermain baik. Tapi yang paling penting first match ini jangan sampai ya melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak penting. Atau yang sebetulnya tidak perlu sehingga dimanfaatkan oleh para pemain Korea Selatan. Kalau para pemain Korea Selatan tuh seperti biasa mau di level manapun, mau pelatihnya pelatih Korea ataupun asing, pasti mereka akan mengandalkan speed and power. Apa itu speed and power? Kecepatan dan juga kekuatan fisik. Itu sudah pasti. Coba saja teman-teman nonton pertandingan-pertandingan dari Korea Selatan. Pastilah. Dan pergerakan mereka itu akan cepat. Nah, artinya para pemain kita yang nanti main, jangan sampai juga terkecoh dengan permainan cepat atau pergerakan cepat dari para pemain Korea Selatan tanpa bola. Jadi harus tenang, jangan sampai mudah panik. Kalau dapat bola, coba untuk menguasai bola lebih lama, memancing mereka, tapi langsung cepat fast break ke depan. Karena para pemain kita unggul dari segi kecepatan dan kalau saya melihat sekarang seharusnya secara fisik sudah kuat. Ya tinggal bagaimana nih rencana permainannya, mau curi kemenangan atau hanya mau ambil 1 poin, ya itu nanti tergantung dari pelatih. Tapi saya pikir 1 poin pun sudah oke bagi Timnas Indonesia U17 karena nanti masih ada 2 pertandingan lagi. Tapi tentu saya harapkan ya kalau bisa jangan kalah ya kan. Cobalah mendapatkan 1 poin karena targetnya ya lolos dari fase grup. Dan saya pikir peluangnya sangat besar bagi Timnas Indonesia U17 yang persiapannya sudah bagus. Bahkan ada beberapa pertandingan uji coba kan sebelum
para pemain ini berangkat ke Arab Saudi. Yaitu melawan China bisa menang, melawan Uni Emirat Arab kalau nggak salah menahan imbang, lawan Iran. Kalau Iran kan memang adalah tim yang kuat. So, mereka sudah punya pengalaman bermain di pertandingan uji coba. Seharusnya chemistry itu sudah bisa terbentuk. Tapi lagi-lagi saya ulangi, mental. Itu yang harus kuat, teman-teman. Karena tentunya para pemain kita yang masih sangat muda, ini kan bisa dikatakan di level akar rumput ya, karena di bawah 17 tahun ya. Tentu mereka kan tidak terbiasa juga bermain di atmosfer kompetitif, apalagi melawan tim kuat seperti Korea Selatan. Jadi mereka tidak boleh takut. Yang penting ya mereka harus bermain tenang dan dengan kepercayaan diri, bukan artinya overconfident. Kepercayaan diri bahwa mereka sebetulnya bisa menyulitkan para pemain Korea Selatan. Jadi pertama-tama menyulitkan mereka dulu, agar mereka tidak nyaman menguasai bola. Jadi pada saat mereka main pakai power, para pemain kita harus melakukan yang namanya counter pressing. Dan selain itu juga teman-teman, kita sebagai supporter yang perlu kita berikan adalah dukungan, ya kan, bukan hinaan apalagi hujatan jika nanti Timnas Indonesia U17 tidak bisa mendapatkan poin. Karena seperti yang tadi saya katakan di awal, ini para pemain masih menjalankan proses agar mereka bisa berkembang sebagai pemain sepak bola profesional. Dan tentunya dalam hal ini mereka juga paham bahwa mereka harus memberikan yang terbaik bagi negara, yaitu dengan membela Timnas Indonesia U17. Dan kita juga punya pemain-pemain yang bagus, seperti ada Goli, ada Josh Holong juga, kalau nggak salah yang namanya ya. Ada juga Matthew Baker, pemain yang bagus. Kalau nggak salah kipernya, saya lupa siapa namanya, Dava ya. Kalau nggak salah kipernya Dava ya. Dava atau siapa tuh, saya lupa. Ini juga kiper bagus, tapi nanti tergantung Nova akan memilih siapa. Jadi ya saya pikir ya kita tinggal tunggu nanti perjuangan dari para pemain. Dan besok malam ya, pertandingannya ya memang di atas kertas ya tentu Korea Selatan yang diunggulkan. Tapi ya di sepak bola apa saja bisa terjadi. Yang penting ya itu dia, jangan sampai membuat kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Korea. Dan kalau bisa dari peluang pertama Timnas Indonesia U17 sudah bisa mencetak gol, tentu teman-teman sama seperti saya sudah tidak sabar lagi untuk menonton pertandingan besok malam. Tapi saya pikir untuk saat ini kita juga jangan terlalu gembar-gembor di sosial media ya. Dan kita perlu juga memberikan narasi-narasi yang positif. Dan kita harapkan para pemain bisa menjalankan perannya di atas lapangan. Dan satu lagi hal yang penting bagi Nova Arianto, dia juga harus punya yang namanya plan B jika nanti Timnas Indonesia U17 mana tahu tertinggal lebih dulu atau juga kesulitan untuk bisa menahan pressure dari para pemain Korea Selatan. Yang saya harapkan tentu dia sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan kita tahu Nova Arianto adalah salah satu pelatih yang memang percaya dengan permainan possession dan progressive passing. Dan kita harapkan para pemain bisa menjalankan taktiknya secara baik, agar kita juga berharap nanti Timnas Indonesia 17 bisa mendapatkan minimal 1 poin di pertandingan pertama ini. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.